Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Adelia Putri dari Prodi Manajemen kelas E dengan nomor NPM akhir 166. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Sunda yang dikombinasikan dengan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Bahasa Sunda yaitu bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa Barat dan keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan. Namun, kita menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan bahasa ini, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami pentingnya pelestarian bahasa Sunda dan bagaimana kita dapat berperan aktif dalam menjaga warisan budaya ini. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah panjang di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat Sunda yang mayoritas berada di Jawa Barat dan Banten. Namun, perkembangan zaman, globalisasi, dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing telah mengancam eksistensi bahasa Sunda, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa Sunda di kalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penggunaan bahasa Sunda sebagian remaja masih menggunakan bahasa Sunda dalam interaksi sehari-hari. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa Sunda menurun, terutama daerah kota, karena pengaruh kemajuan teknologi dan budaya asing. Nah, teman-teman di sini, saya juga berpengalaman dengan remaja-remaja yang daerah perkotaan itu kurang gitu mendalami bahasa Sunda. Kadang mereka sendiri tidak mengerti, padahal mereka itu asli dari Jawa Barat. Yang kedua, mereka itu suka mengkombinasikan bahasa. Jadi ada bahasa informal, disebut bahasa informal di kalangan remaja pada suatu komunitas atau percakapan sehari-hari yang mungkin mereka lebih anggap nyaman, yaitu mengkombinasikan bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Seperti ini, aku ngiring itu sebenarnya itu tuh penggunaan bahasa yang salah karena tidak terdengar formal. Sebenarnya boleh-boleh saja hanya untuk percakapan sehari-hari, tapi tidak dilakukan dalam situasi yang formal. Hal ini dapat dilihat dalam percakapan sehari-hari di kalangan remaja. Untuk mengungkapkan sesuatu yang mereka ungkapkan, cenderungnya itu kan lebih nyaman dengan mengkombinasikan kedua bahasa. Nah, biasanya terjadi secara alami dan lebih banyak dipengaruhi budaya di sekitar mereka. Media sosial menjadi salah satu sarana pelestarian bahasa Sunda. Banyak remaja yang mengekspresikan diri menggunakan bahasa Sunda meskipun sering dicampur dengan bahasa Indonesia. Konten seperti video pendek atau unggahan di media sosial membantu memperkenalkan bahasa Sunda kepada audiens lebih luas. Nah, di sini itu kan rata-rata remaja itu kan melihat dengan internet gitu, dengan apa yang mereka lihat di internet. Nah, mereka itu suka meniru ataupun mengikuti, tetapi hanya setengah-setengah. Jadi mereka mengkombinasikan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda itu menjadi bahasa sehari-hari. Nah, apa sih upaya supaya kita itu tahu gitu bahwa penggunaan tatar bahasaan kita itu harus benar. Dan upaya pelestarian bahasa Sunda yang dapat dilakukan dengan kita mencari konten ataupun informasi tentang kebahasaan bahasa Sunda secara menyeluruh dan bertahap. Seperti kan ada penggunaan bahasa Sunda kepada orang tua, orang yang dihormati, kepada teman, mendatangi, ataupun kita belajar konsultasi kepada orang yang kita percaya bahwa dia itu ahli dalam bahasa Sunda. Karena komunikasi itu kan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita menggunakan komunikasi yang salah, takutnya kedepannya kita akan salah paham terhadap menafsirkan sesuatu. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelestarian bahasa Sunda di kalangan remaja Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan, namun juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Faktor-faktor seperti globalisasi, media sosial, dan kurangnya pembelajaran bahasa Sunda di sekolah ataupun kampus menjadi hambatan utama. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya identitas budaya dan peran aktif keluarga, diri sendiri, serta komunitas, pelestarian bahasa Sunda dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, kita itu dapat rekomendasi antara lain adalah peningkatan pendidikan bahasa Sunda, promosi penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, dan memanfaatkan teknologi dan media sosial ataupun ikut lomba-lomba seperti esai ataupun
cerita-cerita bahasa Sunda ataupun kita menonton gitu seperti wayang-wayang Sunda ataupun kesenian Sunda lainnya. Maka dari itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang ikut berpartisipasi dalam pengerjaan tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.